Hari ini saya mau membahas satu hal yang sedang viral di jagat maya, yaitu tentang pengobatan Ida Dayak. Itu sebuah bentuk pengobatan alternatif tradisional yang saat ini lagi tren dan dicari banyak orang. Bahkan beberapa tokoh-tokoh terkenal pun sampai ikut atau involving. Misalkan Bapak Profesor intelijen kita, Profesor Hendro Priyono pun bahkan sempat diobati oleh Ida Dayak, sampai dengan adanya berita, meskipun perlu dicek kebenarannya, Ida Dayak pernah mengobati Pangeran Arab. Baik, sebelum saya lanjutkan, disclaimer dulu bahwa pendapat yang saya sampaikan saat ini adalah pendapat pribadi, sudut pandang pribadi, perspektif saya, sehingga mungkin apabila ada yang kurang cocok atau mungkin kurang pas buat teman-teman, mohon dimaklumi. Baik, yang pertama, memang kita di dunia modern ini mengenal dua metode pengobatan. Yang pertama adalah pengobatan kedokteran modern. Yang kedua adalah pengobatan alternatif tradisional dan juga mungkin termasuk yang spiritual ya. Nah, jadi apa perbedaan dari kedua metode ini? Yang pertama adalah menurut saya pribadi ini adalah dua hal yang tidak perlu diperdebatkan, karena pada realitasnya keduanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan kesembuhan. Justru pendapat pribadi saya ini harus kita hormati. Kemudian, apakah ada perbedaan mendasar dalam dunia kedokteran dan juga pengobatan alternatif ini? Tentu banyak perbedaannya. Yang pertama, dunia kedokteran selalu mengacu pada kajian ilmiah dan juga kaedah keilmuan modern yang sudah mempunyai standarisasi yang jelas, yang tepat, dan juga diakui oleh lembaga resmi pemerintahan di seluruh dunia. Yang kedua, alternatif atau apapun bentuknya, termasuk di sana jamu, pijat, perdukunan, atau alternatif lainnya, itu adalah bagian dari budaya masyarakat dari zaman prasejarah sampai zaman sejarah. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat kita pun masih sangat memerlukan alternatif ini, terutama ketika bertemu dengan hal-hal yang mungkin secara ilmiah agak susah dijelaskan dalam dunia kedokteran. Nah, saya pribadi menganggap bahwa kedua metode pengobatan ini, seperti yang dilakukan Ida Dayak, misalnya menyembuhkan kaki yang patah dan sebagainya, dibandingkan dengan kedokteran tidak perlu kita benturkan. Karena metode ini mungkin kalau saya pribadi menganggap ini adalah dua hal yang berbeda. Itu ibarat garis, misalkan metode kedokteran adalah garis yang horizontal dari samping kiri ke kanan atau belakang ke depan. Sementara metode spiritual, alternatif dan lainnya lebih sebagai garis vertikal atas bawah. Nah, persamaannya adalah ketika garis horizontal dan vertikal bertemu, pada satu titik mereka akan bertemu di sini. Akan ada satu titik ketika vertikal dan horizontal ini bertemu. Begitu juga dalam perspektif saya, tentang pengobatan tradisional dan kedokteran ini sama-sama penting. Saya pernah mendengarkan penjelasan yang masuk akal dan juga saya pribadi menganalisa yang masuk akal seperti ini. Kita mengenal di Indonesia istilahnya santet dan sebagainya. Jadi saya misalkan seseorang yang kena santet atau serangan magic atau apalah sebutannya, tiba-tiba orang itu bisa sakit. Sakit tertentu yang dalam jangka waktu tertentu sakit tersebut akan menjadi sebuah sakit medis, misalkan dia sakit perut, tidak bisa jalan dan sebagainya. Nah, apa yang harus dilakukan? Dalam pendapat pribadi saya, yang harus dilakukanlah orang itu harus datang ke pengobatan modern, kedokteran untuk menyembuhkan. Nah, tetapi di satu sisi, di waktu yang bersamaan tetap harus ditempuh alternatif, karena
sumber penyakit spiritual ini, hulunya ini juga harus di stop dong. Nah, ini kedokteran nggak bisa masuk ke sini, tetapi alternatif bisa masuk ke sini. Kemudian orang yang sudah terlanjur sakit itu hilir dari sakitnya, sehingga di sana tetap diperlukan medis. Nggak bisa secara spiritual itu, menurut saya ya, itu langsung misalkan sakitnya disembuhkan, boroknya langsung sembuhkan, kadang-kadang bisa, tapi seringkali nggak bisa. Sehingga pada kasus seperti ini, kita tetap memerlukan kedua vertikal horizontal ini bertemu pada satu titik, bahwa pengobatan harus dilakukan secara simultan, secara bersamaan. Jadi, saya tidak banyak menjelaskan teorinya, tetapi satu hal yang pasti adalah sebagai bangsa yang memegang teguh leluhur, warisan budaya leluhur, kita wajib tetap menghormati dan menghargai berbagai jenis pengobatan alternatif tanpa harus membenturkannya dengan ilmu kedokteran modern. Karena bagaimanapun kultur masyarakat kita masih sangat membutuhkan kedua jenis pengobatan itu. Jadi sekali lagi tidak usah diributkan, biarkan berjalan seperti koridornya masing-masing karena itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat kita. Baik, terima kasih dan selamat malam.